Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua di channel Dr. Zakir Harjanto. Semoga kalian semuanya panjang umur, sehat selalu, ditambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga kalian bisa membantu untuk mensupport Dr. Zakir Harjanto. Oke, gue di sini ingin melanjutkan pembahasan gue tentang bagaimana ceritanya Agus dan Kasela. Bagaimana dia mendapatkan pandangan cinta pertamanya kepada Kasela. Oke, sebelum gue lanjut, maka kalian harus subscribe channel Dr. Zakir Harjanto dan kalian harus like, komen agar gue lebih semangat lagi untuk ngupload cerita-cerita ini ke kalian. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Mari gue akan lanjutkan cerita gue tentang part 2-nya kisah cinta Agus dengan Kasela. Kita tahu ketika part 1 sebelumnya bagaimana si Agus ini melihat Kasela itu dia langsung balik lagi aura ingin sekolahnya. Dan kita tahu juga di part 1 kemarin bahwasannya Kasela ini baru putus sama pacarnya. Dan juga ini adalah kali terakhir Agus bertemu secara langsung dengan Kasela. Oke. Jadi di part 2 ini, ketika kemarin ada acara pramuka wajib yang diadakan oleh sekolah untuk meningkatkan daya belajarnya dia setelah ulangan. Di sesi tersebut, Agus ini beda sesi sama Kasela. Jadi Agus ini sesi pagi. Agus pikir di hari itu Kasela itu satu sesi sama dia. Begitu. Dan memang udah ada rumor-rumor nih tentang corona di sekelilingan anak-anak SMP tersebut. Begitu. Akhirnya ketika si Agus ini dapat tugas untuk hadir di hari Sabtu pagi kalau tidak salah, Agus ini datang dan ternyata kelas 7 semua, nggak digabung sama kelas 8 atau kelas 9. Mungkin kalau kelas 9 udah nggak ada kali pramuka wajib. Ketika di hari itu Agus bertanya kepada temannya yang bernama Yusuf. Suf, katanya, ini nggak digabung ya? Kata Yusuf, nggak tahu deh, kayaknya enggak deh. Soalnya adanya di sini tuh cuman anak-anak kelas 7 semua gitu, dari 7-1 mungkin sampai 7-10 kali, kita kan nggak tahu ya. Gitu. Digabung semuanya, datanglah ke lapangan tersebut untuk praktek pramuka wajib. Agus di sini membawa tali, pisau, atribut-atribut lengkapnya pramuka. Di situ Agus dengan teman-temannya dibagi dengan beberapa kelompok, dan Agus ini terbilang ada 5 kelompok, dan Agus ada 5 orang gitu dalam satu kelompok. Dan Agus dibilang oleh kakak pembinanya untuk membuat tanduk. Dan ketika Agus di sini itu membuat tanduk segala macam, dikasih waktu sama kakak pembina itu sekitar sejam atau 2 jaman gitu mungkin. Dan terus si Agus ini akhirnya jadi kelompoknya, yaitu tanduknya, tanduk pramukanya jadi di kelompok beliau. Ketika Agus ini udah selesai acara pramuka kelas 7, Agus keluar dari pintu gerbang lapangan tersebut, dan Agus melihat di situ ada Kasela dengan kelas 8 lainnya. Di situ Agus melihat dan Agus duduk ngelihat, dan akhirnya Agus ditegur oleh satpam. Ngapain, katanya? Kok belum pulang? Ini udah jam berapa? Emang nggak dicariin orang tuanya? Akhirnya si Agus ngomong, ntar dulu pak gitu. Ntar dulu pak Agus masih mau di sini. Dia manain Kasela, dan Kasela akhirnya masuk ke lapangan tersebut. Ketika Kasela masuk ke lapangan tersebut dan selesai, Kasela juga membuat tanduk. Di situ pengumuman dari sekolah tiba bahwasannya sekolah itu akan diliburkan karena berjarak gitu, kayak mungkin PSBB. Di situ ada PSBB dari
pembatasan berskala besar gitu. Di situ akhirnya Agus diliburkan selama 2 minggu dan menjalankan Zoom virtual selama 2 minggu. Di situ otomatis si Agus ini nggak akan pernah ketemu lagi sama Kasela. Begitu di Desember tersebut. Akhirnya selang cerita, Agus akhirnya nge-Zoom bareng sama dengan teman-teman yang lain. Di situ Agus sudah mulai merasa kayak balik lagi gitu, sekolahnya nggak enak. Soalnya virtual dan nggak ketemu sama Kasela. Akhirnya naik-naikan kelas pun terjadi. Kasela di situ kelas 9 dan si Agus itu kelas 8. Ketika itu di zaman itu masih PPKM. Ya, masih zaman PPKM. Itu Agus masih belum boleh masuk, tapi udah ada masuk sesi setengah-setengah gitu. Kayak umpamanya dari 30 atau mungkin ada 40 murid, 20 hari ini, 20-nya hari esok. Kayak gitu. Dan yang di rumah, yang 20 tersebutnya virtual, bareng gitu. Karena masih berskala kan, masih jaga jarak zaman itu corona. Di situ Agus satu sesi sama Kasela. Cuman bedanya nih, si Agus ini masuknya jam siang dan Kasela ini masuknya pagi. Akhirnya PPKM itu selesai dan si Agus ini bisa bertemu dengan Kasela, cuman sisa bertatap-tatap muka doang, nggak sempat ngobrol. Dan di situ Agus chat-chatan lagi, akhirnya nanya gitu sama Kasela, basa-basi lah gitu kalau kata kita mah. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Oh Kakak masuk pagi ya? Terus kata si Kasela ini, iya kalau kelas 9 itu masuk pagi Gus, kelas 8 masuk siang. Begitu. Dan di situ si Agus merasa sedih. Dan Agus ngomong ke Kasela, terus gimana Kak? Kita nggak bisa ketemuan dong, kita nggak bisa apa. Di situ Kasela akhirnya ngajakin Agus untuk ngopi bareng gitu. Ketika si Agus ngajakin ngopi bareng, senangnya bukan main. Orang diajakin ngopi sama cewek yang didamba-damba kan gitu. Cewek yang bikin dia semangat untuk datang ke sekolah lagi. Akhirnya di malam minggu mereka ngopi bersama. Di situ Agus ngobrol-ngobrol banyak dengan Kasela, kayak ngomong, gue kangen banget sama lu gitu. Gini. Dan di situ akhirnya Agus bertanya sama Kasela, yang bikin Kasela bingung. Agus bertanya, Kak, masuk lanjut SMA mana? Gitu kan. Terus Kasela ini cuma memberi kode gitu, memberi kode doang kayak, kakak akan masuk ke SMA negeri. Nanti Agus kalau memang pinter, bisa ya mau berkakak di SMA negeri gitu. Akhirnya si Agus ini belajar dengan giat agar dia bisa mencapai masuk negeri nyusul Kasela. Selang tersebut akhirnya kelulusan kelas 8, maksudnya naikkan kelas 8 dan kelas 9-nya lulus. Situ di tahun itu Agus merasa sangat benar-benar terpukul. Kan sedihnya karena dia nggak akan pernah bisa lagi tuh ngeliat Kasela di sekolahan itu, karena dia udah lulus kan, jadi harus jenjang ke SMA negeri. Ke SMA negeri gitu. Agus belajar, Agus jadi rajin agar apa? Agar dia bisa untuk menyusul Kasela ke SMA negeri. Akhirnya disingkat cerita, si Agus ini di setahun itu kelas 9, Agus ini mulai melupakan Kasela. Beliau melupakan Kasela dan beliau akhirnya menyukai teman sekelasnya yang bernama Najwa. Begitu. Ketika si Agus ini menyukai Najwa, dia pacaran dan inget gitu akan statusnya Kasela. Ketika dia lagi pacaran di situ, dia udah mulai melupakan Kasela. Kasela muncul di statusnya dia dan mengingatkan kepada dia bahwasannya, gue pernah demen dan gue pernah cinta sama orang ini. Kan tujuan gue itu untuk ngejar dia ke SMA negeri. Kenapa gue malah berpaling pacaran dengan yang lain? Dia nelpon pacarnya bernama Najwa ini, dia telepon, mending kita putus aja deh katanya. Emang kenapa? Nggak apa-apa, aku emang lagi mau fokus belajar. Padahal itu cuman alibi, itu hanya cuman bohong-bohongannya dia doang agar dia fokus belajar untuk
kejar Kasela, karena yang dia tuju adalah Kasela gitu, yang membuat hatinya dia, secintanya dia itu kembali lagi untuk bersekolah. Singkat ceritanya, dia putus, dan ketika di kelas, si Najwa ini menanya, kenapa kamu berubah? Kemarin kamu bilang kamu cinta banget gitu, tapi kenapa sekarang malah berubah? Malah mutusin aku. Apa salahnya? Ini anak SMP begini gitu kan, lucu. Akhirnya kata Agus, nggak apa-apa, emang lagi fokus belajar aja. Dan singkat cerita, Agus ini sering ngobrol gitu kan sama Yusuf. Si Najwa ini bertanya sama Yusuf, kenapa Agus berubah? Nggak, belum cerita apa-apa katanya si Agus. Terus Najwa ini mendesak. Kayak berkata, udah cerita, kenapa Agus berubah? Situ akhirnya Yusuf cerita kepada Najwa. Yusuf itu katanya dari kelas 7 itu menyukai kakak kelas yang bernama Sela Putri Andita. Disitulah Agus merasa nyaman, tenang sekolah di SMP ini. Dulunya dia itu bahkan sebulan itu, 3 bulan, 2 bulan itu dia udah pengen keluar karena dia nggak betah. Tapi karena hadirnya sosok Kasela membuat dia itu lebih ceria lagi untuk datang ke sekolah, begitu. Dan diceritain ketika Agus kayak gini, Agus ngobrol, Agus naik angkot bareng segala macam sama si Kasela ini, deket, teleponan tiap malam. Di situ Najwa mulai cemburu. Dan Najwa akhirnya nanya ke si Yusuf, lu punya nomornya Kasela? Atau lu tahu IG-nya Kasela? Gue pengen banget gitu nanya dan ngobrol-ngobrol seputar Agus sama Kasela, begitu. Tapi di sini Yusuf berkata, gue nggak tahu. Dia pura-pura nggak tahu, padahal dia tahu IG-nya, cuman kalau nomornya dia nggak punya. Akhirnya si Najwa ini mengatakan, kamu bohong, kamu pasti punya Yusuf, lu pasti bohong gitu, lu pasti punya, dan lu tahu siapa itu Kasela. Karena kenapa? Karena si Agus ini sama si Yusuf ini dari kelas 7 sampai kelas 9 nggak berubah bro, masih satu kelas gitu sama Yusuf sama Agus ini. Paling ada beberapa tambahan. Kalau si Najwa ini berbeda, dia itu satu gabungan sama Agus di kelas 8. Hanya dia belum terlalu mengenal Agus, tapi kalau si Yusuf udah pasti mengenal Agus dari awal. Akhirnya ketika si Yusuf ini ngomong dia nggak tahu, dan Najwa akhirnya pergi. Dan Najwa mencari temannya Agus yang dari kelas 7 bareng lagi. Dan si temannya ini yang bernama Ridwan itu tahu gitu. Dia punya nomornya Kasela, dia punya IG-nya Kasela. Gitu. Selang bertanya-tanya, dikasih lah. Dan di situ jam pelajaran selesai. Dan sampai singkat ceritanya, si Najwa ini pulang. Najwa ini langsung ngechat Kasela. Assalamualaikum Kak. Kasela jawab, Waalaikumsalam. Siapa ya? Terus kata Najwa, bisa kita ngobrol sebentar Kak? Kata Kasela, aku masih sekolah, nanti aja sore atau malam kita ngobrol gitu, di telepon apa di mana, mau di mana gitu. Kata Najwa dengan ketusnya menjawab di chat itu, telepon aja Kak, aku males kalau kita sampai ketemu ngobrol. Terus kata Kasela, lah emang kenapa, emang ini siapa gitu? Aku Najwa, cewek yang diputusin sama Agus cuman gara-gara Agus pengen balikan lagi sama kamu. Mungkin kalian penasaran kan, apa kejadian selanjutnya setelah si Kak Sela ini pulang ke rumahnya dan ngechat atau teleponan bahkan atau ketemuan sama Najwa, si mantannya Agus ini. Saksikan cerita ini di part ketiga. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe agar kalian nggak ketinggalan sama cerita Agus dan Kasela ini. Yang bagi siapa yang mau ceritanya gue bawain tentang masa kelamnya atau masa lalunya yang dia nggak bisa lupa sama cewek yang dia dambakan dan sampai sekarang dia nggak dapet,
boleh cerita kalian itu di DM IG-nya Dr. Zakir Harjanto. Nanti akan ada di bawah sini nih. Mungkin cukup sekian aja ceritanya, dan siapa dan bagaimana pertemuan Najwa dan Kasela ini, dan bagaimana kelanjutannya antara hubungannya Najwa dan hubungannya Agus, dan hubungannya Agus dengan Kasela, dan bagaimana semangatnya Agus untuk ngejar biar bisa ketemu Kasela lagi. Mungkin cukup sekian dari gua. Jangan lupa ya di like, di komen biar gak ketinggalan sama cerita ini. Sayang ini cerita sebenarnya lumayan lucu dan bagus juga. Ada kenapa? Karena ini ceritanya anak SMP. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.